Siap gimana, Mbak? Kena aja apa? Kenapa? Oh ya, gimana? Gus, ini gimana Gus? Saya minta tolong Gus. Iya. Istri saya sudah meninggal tapi payudaranya masih keluar darah terus. Tolong ya Gus. Kasihan Gus. Ya, ini teman-teman warga ini nggak mau bantu. Kapan itu? Belum Gus. Allah. Mana ini? Para warga, kalau orang sudah meninggal jangan selalu diam. Kalau orang sudah meninggal tolong minta tolong. Walaupun dia perbuatannya jelek, tapi dia sudah meninggal. Udah urusan Dia sama... sudah meninggal aturannya membantu mencarikan apa seperti itu. Ini berarti gini Pak, saya tanya Pak. Tidak mau membantu ini proses pemakaman dan juga tidak mau membantu proses ya Pak, apa namanya? Mengafani warga di sini. Iya. Tidak mau. Yang mau membantu. Biarkan saja, dia itu sudah merugikan warga, uangnya banyak yang hilang. Besok kalau sampai mati dibiarkan saja gimana? Sama rakyat kalau baunya nggak enak masih dikubur. Yang ngubur siapa? Ya masyarakat di sini. Kalau sampai ada orang meninggal aja tidak mau membantu, siapa yang mau? Itu terserah sih. Jadi Itu. dibuang ke sungai. Ngejek-ngejek Bu Yani ke sekarang ini malah Kan buat nutupi keburukan saya itu. pengkhianat juga. Iya. Boleh buktikan. Boleh. Sekarang kita fokus jenazah. Fokus jenazah. Gak usah ngeladen ini. Biarkan jenazah dulu kita urus. Nanti ya, nanti. Tunggu. Oke. Dia masyarakat dia. Astagfirullahaladzim. Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Assalamualaikum. Oh, enggak erat tuh kayak ngono ya. Rasakno wis. Ini ada apa warga ini? Ada apa ini? Kok rame-rame di sini? Kena azab gimana, Mbak? Kena azab apa? Kenapa? Oh ya, gimana? Gus, ini gimana Gus? Saya minta tolong Gus. Iya. Istri saya sudah meninggal tapi payudaranya masih keluar
darah terus. Tolong ya Gus. Kasihan Gus. Iya, ini teman-teman warga ini nggak mau bantu. Sudah dikafani belum? Belum Gus, masih di Gimana ini? Cak Fajar. Cek dirasakno wis. Cak kapok. Maaf para warga, kalau orang sudah meninggal jangan selalu dihujat. Kalau orang sudah meninggal tolong minta tolong. Walaupun dia perbuatannya jelek, tetapi dia sudah meninggal. Udah urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus dihina, ya kan sudah meninggal. Ikut mendoakan. Jangan kalian dihina. doakan. Jangan keburukannya aja yang disebut-sebut. Dia sudah meninggal aturannya membantu mencarikan kain kafan seperti itu. Ini berarti gini Pak, saya tanya Pak. Tidak mau membantu ini proses pemakaman dan juga tidak mau membantu proses mengafani warga di sini. Iya. Tidak mau. Warga tidak ada yang mau membantu. Astagfirullahaladzim. Biarkan saja, dia itu sudah merugikan warga, uangnya banyak yang hilang. Ya sudah, sekarang dia udah wafat. Keburukannya itu nggak usah diungkit-ungkit gitu loh. Kita makamkan aja, kita kafanin, kita secara baik, secara Islam lah. Tolong dari warga, tolong dibantu proses ngafani dan juga Itu soal kewajiban. Kewajiban Anda sebagai kaum muslim Islam, jadi laksanakan. Itu belum tobat itu. Biarin. Itu tuh belum kubur kayak gitu. Sekarang sudah wafat, gak usah diungkit-ungkit. Tolong, sebagai Islam itu nggak boleh begitu. lebih baik malam ini kita tolong sama warga, tolong dibantu mengafani dan juga besok kita tolong dipersiapkan untuk penggalian kubur. Nggak mau. Biarin. Udah susah ini Bib, udah nggak bisa ini masyarakat membantu ini. Nggak boleh. Seharusnya kalian ini sebagai umat Islam bagaimana sih? Umat Islam itu tujukan kebaikan, bukan keburukan aja. Sekarang sudah wafat, masa keburukan aja diungkit-ungkit umat Islam. Ini apa udah ini? terlanjur sakit hati ini Bib. Ya, meskipun sakit hati bagaimanapun, tunjukkan sebagai Islam itu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mau membantu orang-orang sudah meninggal, ibu yang berdosa. Tidak ubahnya bapak ibu-ibu itu menanggung dosanya karena sudah meninggal. Gus, itu kok ada kayak Pak Ikom itu, apa rumahnya itu di situ itu? Menurut Tuyul? Pantas saja rumahnya deket sama Bu Yeni. Ya biar tahu kaya, biar rasa kaya. Kalau nginget doyan Tapi itu. Pak Ikom nggak takut kalau kayak Bu Yeni gitu. Yo enggak takut, saya niatin kok. Kaya tonggone sing kalangan duwe. Memangnya sudah saya setujui sama Pak Ekom biar kaya semuanya. Tapi bukan cara seperti itu, Bu. Kaya terus bagaimana caranya? Ya kan cara kerja yang lain kan bisa. Ya, sudah gak ada sempat kerjaan. Kok nggak ada sempat Sulit, bagaimana? sulit tempatnya kerjaan di sini. Ibu dan ini Pak Iko. Yang paling enak itu ya ngambil punya teman tetangga itu tempat Oh, kaya. seperti itu. Ibu tidak takut kalau ntar nantinya kena Enggak, azab nggak takut seperti itu. aku. Nanti Kenapa kalau ibu sebagai dimasa bapak sama tidak masyarakat tidak gimana, Bu? menyarankan ibunya? Enggak apa-apa. Malah saya dukung. Oh, Biar saya kaya. Oh, ternyata Pak Kemana-mana. Ikom ini iri sama saya, Gus. Rumahnya berdekatan sama saya tapi tidak Kamu ada sudah kaya, kemajuan. jangan ikut-ikut. Loh, itu urus istrimu yang meninggal tuh. Buat apa ngurus saya kamu? Siapa yang nggak mau bantu? Istrinya Pak Padahal Bo. sama-sama Nggak bejatnya. mau. Masih sok suci Pak Ikom ini. Mengafani nggak mau. Wah, nggak sudi. Sudah mengeluarkan darah juga mau juga. Besok menggali kubur untuk istrinya Pak Bowo tidak mau. Apalagi untuk menggali Lihat aja kubur. sudah, nggak Lihat mau aja aja. sudah males kok. Males melihat. Sudah. Besok kalau sampai mati dibiarkan saja gimana? Ya terserah. Terserah. Sama rakyat kalau baunya nggak enak masih dikubur. Betul, Ayo. betul Pak Yang Ikom ngubur itu. siapa? Ya masyarakat Kalau di sini. kalau sampai ada orang meninggal aja tidak mau membantu. Siapa Saya yang ngubur? masih hidup, terserah sih Berarti itu. dibuang ke Kalau sungai. nggak mau bau lah Lo dikubur. ngejek-ngejek Bu Gitu. Yeni kan sekarang ini malah Kan buat melihara kan buat tuyul. nutup-nutupi
keburukan Oh, jadi saya itu. pengkhianat juga. Lah, iya. Kan dulu kan suruh bakar-bakar ke Pak Bowo. Bakar itu Tapi iya sampean benar. sekarang harus dibakar juga sama Dibakar. warga. Ya kalau Ya, saya sampean harus nggak mau, membela dong. kalau sampean nggak mau tobat, ayo. Kan sampean yang jadi provokator dulu Pak Bowo. Apalagi ini. dukunya dibunuh sendiri sama dia. Loh, ya Allah. Dukunya dibunuh sendiri. Dibunuh sendiri sama dia. Nadim. Ya enggak korong kobar ya? Iya. Tapi Pak ini Ikom ini sudah berbuat jelek masih tidak mau mengakui. Daripada tanggung-tanggung. udah Lanjut mengakui itu kan aja, Kobar. Pak Ikom belum kaya sudah seperti ini. Ini yang sudah kaya. Makanya Bapak sekarang aturan lakoni insaf. biar Aturan cepat bertobat, kaya. Bapak. Kalau sudah kaya tobat. Nah, betul. Masih miskin kok mau tobat. Ya kalau mati. Kalau belum Ya itu. saya tanya. Kalau belum tobat udah mati. Bagaimana? Kalau Tapi soal mati aja kan dalam- sama-sama enggak tahu. Mati dalam keadaan kafir mau? Ya enggak mau. Ya kok nggak mau? Ini toyol mau. Lah iya. Ngambil Memangnya uang. teman kaya, bagaimana Uang kaya kalau kok. nggak ngelakoni gitu. Ibu juga udah tua, Nggak apa-apa. udah bau tanah, lebih baik tobat Bu. Insya Tinggalkan Allah pekerjaan tobat musyrik kalau sudah yang kaya. sesat kayak gini Bu. Kalau sudah kaya tobat saya. Sebelum meninggal Bu, sampean Bu. Udah Insya tua Allah dong Mbak, sudah- bawa sudah tanah. kaya kayak Ini begitu. juga. Kan sudah bilang Ikom kemarin juga cuma ini. 505 juta apa 500 kemarin? 500 ya? 500. 500.000 Bapak dan Ibu ngasih ke dukunnya. Tidak bisa, sedangkan Bapak ini 10 juta bisa kaya. Kenapa enggak 10 juta? Mau kasih. Memangnya uangnya sudah cukup cuma gitu. Kalau tidak cukup kenapa maksa? Ya nggak apa-apa kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa harus tobat. Harus tobat. Ya sekarang Hayo, kalau sudah kamu kaya mau ya kemana tobat sekarang? sama Pak Sekarang Ikom sudah ini. ketahuan belang kamu, kejelekan Takut, kamu. nggak Masih takut, nggak takut. Masih ketahuan nggak takut. Oh, masih. Berarti Pak Ikom ini bukan orang sembarangan Gus. Karena apa? Karena dia terang-terangan ngaku kalau Iya. dia punya tuyul. Berarti dia memang orang yang sakti bisa dikatakan gitu ya. Songong. Biasanya kalau orang yang mempunyai pesugihan apa, dia pasti menyembunyikan jati dirinya. Songong Pasti ini Pak sembunyi-sembunyi. orang ini. Tapi dia terang-terangan. terang-terang. Berarti bukan orang sembarangan dia. Gitu. Kenapa harus nunggu kaya tobatnya? Hah? Kenapa nunggu kaya? Nah ya kalau sudah kaya kan Pak Ikom tinggal. sama-sama pelihara toyor, bakar aja rumahnya. Oh saya membela. Gimana para warga? Saya tetap membela kalau tidak. Saya tetap saja membela diri. Tuyul aja bisa berani menantang. Kamu itu bawahannya Gus Idris. Jangan nonjok-nonjok saya kamu. Hajar aja. Enggak usah lama-lama. Saya Kamu Kobar. itu masih bawahannya Gus Idris. Saya nggak takut sama kamu. Saya benar bawahannya itu. Tetapi kalau saya disuruh menghabisi kamu. Oh, Kak Mantang mundur Pak Ikom. Kak Mantang mundur Pak Nggak boleh Ikom. kalau suami saya kamu ajar. Aku yang juga membela aku Aku istrinya. ingin tahu seberapa kemampuan kamu. Silakan. Kalau kamu saja pengen melawan kerampokan, ya, saya yakin. Saya sudah baca ilmu kamu. Karena kamu sudah dikalahkan Gus Idris. Buat apa saya takut? Kamu Saya sudah memang dikalahkan sama dipecundangi itu. kamu. Karena saya sudah Kamu dipecundangi Gus Idris kamu. Ih, Saya nggak takut. Saya nggak takut. Masih saya punya ilmu. Ilmu jurus apa punya saya. Udah langsung ajar aja sekarang Kobar. Lamaan ini. Sudah Gimana jangan Gus? berantem. Ini songong Gus. Ini songong Gus ini Karang Gus. Kobar sudah melalang Sudah. banyak Langsung ajar aja, di Gus. Taman. Boleh buktikan. Boleh. Kobar. Sekarang kita fokus Pikirkan jenazah. dulu, Fokus jenazah. Enggak usah ngeladen ini. Biarkan dulu. Jenazah dulu kita urus. Nanti ya, nanti. Tunggu. Oke. Nanti. Jangan sampai lari. Kita lihat dulu jenazah ini bagaimana. Ya ini Gus masih keluar darah terus ini payudaranya gimana nih Gus? Itu darahnya masih. Dia masyarakat dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa dibuka mukanya. Awas kameramen. Ya Allah. Belum sempat dikafani. Belum Gus. Enggak bisa mengkafani jangan. Ya Allah. Ya enggak bisa mengkafani. Nggak bisa Gus. Enggak bisa. Enggak punya saudara perempuan atau apa? Istrinya jangan. Saudaranya jauh Gus. Yang deket ya cuma tetangga-tetangga. Kok bisa ya Gus? Padahal udah meninggal kok masih tetap keluar terus. Anehnya kan itu Pak. Ya itu Mas yang jadi pertanyaan saya. Saya tutup lagi ya, kasihan. Ya Allah. Ini Bapak. Bapak kan tahu sendiri. Sebelum bertindak Bapak harus berpikir lebih dahulu. Harus berpikir kalau tindak tanduk Bapak seperti ini, ibunya yang jadi korban, bukan Bapak. Bapak masih sehat, masih bisa cari istri lagi. Sedangkan istri Bapak gimana?
warga diem menghargai mayat ini, diem. Gitu. Jangan ribut. Iya, kita menghargai jenazah. Makanya dia ini sudah mati, warga nggak mau mendekat karena sudah tahu kalau Bu Yeni itu memang melihara tuyul. Bapak sebagai orang Islam, seburuk-buruknya dia kita wajib Bapak, wajib memandikan, mengafani dan menguburkan, itu wajib. Kalau Bapak sholat tungkir balik, kalau Bapak melantarkan mayat seperti ini, kan dia sejatinya Islam. Apa Bapak tahu kalau dia masuk neraka? Bapak tahu? Kan tidak tahu Bapak. Seperti itu. Iya, mungkin yang sadar itu mungkin beberapa orang, tapi yang lain banyak yang nggak sadar. Itu ya wajar juga lah, soalnya masyarakat sudah terlalu banyak yang kehilangan uang. Ya Allah. Ya, tapi kan nggak usah diungkit-ungkit lagi, warga ini kan sudah meninggal. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Biar kapoin. Bumi nggak mau menerima azab orang memelihara tuyul. Ya, tapi bagaimanapun ya warga harus memakamkan dia selayaknya seorang muslim gitu loh. Kalau nggak gitu ya berdosa semua berdosa. kita. Berdosa. Ya, Kalau mungkin yang mau beberapa orang aja ini, mungkin yang lain ya sudah minggir gitu. Iya nggak apa-apa. Nggak Yang mau. penting. Nggak mau, jangan mau, biar dia rasain, jangan ada yang mau. Kan nggak mungkin dua orang bisa ngapain mayat ini. Gimana? Ya ini seharusnya suaminya ini sekarang kalau kayak gini gimana gitu loh, apa masih ingin meneruskan pesugihan tuyul ini atau gimana gitu loh. Bapak harus bertobat. Harus bisa merayu warga ini suaminya ini. Kalau Bapak nggak mau tobat, tersiksa dalam kubur istrinya. Jadi Gimana, masa Bapak? lalunya itu nggak usah diungkit-ungkit. Ya, saya sebagai suaminya, pertama saya minta maaf kalau selama hidupnya istri saya banyak meresahkan warga dengan kejadian-kejadian seperti itu. Semoga warga mau Pamane memaafkan. nggak gelem milingi, lek tanggane kelangan duwe akeh. Lek wis mati ket krasa, lek kena azab ngono iku, rasakno iku. Aja ana sing gelem, bojone dhewe ae. Cek sing ngubur. Biyen gane nyolongi dhuwit tuyul tanggane, saiki cek dirasakno wong loro iku. Ya apa rasane? Kalian kok masih betah baunya begitu? Kok masih betah ada di sini? Baunya kayak gitu. Mending keluar. Kalau bikin rusuh mending keluar. Pak Ikom, jangan bikin Hargai keributan, ini. hargai Jenazah yang ini. sudah Kalau meninggal. bikin rusuh mending keluar, nggak usah masuk. Nanti jadinya Bikin Pak Ikom masalah. sama Ibu ini. Ya kayak gini loh. Masih terus. Belum tentu. Loh, sudah kejadian kayak gini. Ini sama-sama Pak Ikom sama Bu Yeni ini pelihara tuyul. Nanti kejadiannya ya kayak gini, matinya ya kayak gini. Tinggal saja baunya kayak gini kok, tinggal saja. Ayo ditinggal saja, tinggal. Tinggal saja. Sudah bau. Kalau bikin masalah mending keluar, Pak Ikom. Sama ibunya keluar, mending keluar. Nggak usah. Kita hargai mayat Bapak ini yang saya lihat dari pertama itu kok provokatorin warga terus. Kok nggak seperti biasanya gitu. Dari pertama itu saya lihat tuh. Kan Pak Ikom punya rasa iri sama Bu Yeni ini. Tapi kan sesama Gitu. Takut dosa. pelihara tuyul. Keluar aja, bau. Bau tidak bau keluar. Gak mau baunya. Ini warga sudah tahu ini sama seperti gila. tuyul. Tapi Pak, warga masih diam aja, diam masuk. Ya mungkin Gimana? warga masih fokus sama mayat ini. Saya mohon warga untuk memandikan, untuk mengafani, menguburkan. Itu. Mau nggak dari warga mengafani Nggak mau. jenazah ini? Nggak mau. Masih nggak mau. Dan besok Ya, proses siap. pemakaman mau bantu nggak dari kuburnya? Gak mau. Karena waktu kaya dia sudah nggak ingat sama tetangga, sama teman itu sudah nggak ingat. Itu kan dulu masa hidup ini kan sudah meninggal. Ya mungkin ini kan balasan. Samanya kayak gini. Aja. Warga ini umat Islam enggak?
Saya tanya warga ini umat Islam bukan? Iya sama-sama Islam. Nah, Tapi kalau kayak gini, kalau kayaknya nggak ingat sama warga, sama kelilingnya. Ya, kalau umat Islam itu nggak ada rasa dendam kepada orang, nggak ada rasa iri dan dendam. Itu sifat setan. Yang warga begitu tuh. Jadi gimana caranya ini sekarang wafat untuk dimakamkan secara Islam? Jadi jangan mempunyai rasa dendam. Kalau mayat ini mau mengembalikan uang tetangga-tetangganya, nggak dendam, saya mau. Asal dia mau mengembalikan uang-uang tetangganya yang hilang. Ya kan ini kan sudah mati, Bu. Gimana mau Gimana, Bapak? Jawab dong. Gimana, Pak? Pak, sampean mau nggak mengembalikan uang-uang warga ini yang sudah hilang? Nggak ikhlas semuanya, nggak ikhlas. Iya Mas, gak apa-apa. Iya, benar gitu. Ini udah ikhlas ini loh mau mengembalikan ini Pak Bowo nih. Punya Pak sampean uang sebanyak itu? Kalau sebanyak itu ya nggak ada Mas. Kalau Jumlahnya terlalu banyak, nggak mungkin dia bisa mengembalikan uangnya. Ini kan bisa tuh jual rumah, mobilnya juga banyak. Tapi kan bukan dari warga sini aja, yang lain kan masih banyak. Nanti kalau dengarnya semua minta Dikembalikan gimana? Ya kalau Pak Bowo sanggup mengembalikan, biar dikembalikan Pak Bowo. Gimana sampean sanggup, Pak? Terlalu banyak Mas Gali, uang yang sudah dicuri tuyulnya itu terlalu banyak. iya, nanti saya kembalikan semampu saya. Dengerin nggak warga? Ya nggak bisa terlalu banyak uang yang sudah dicuri. Pak Bowo, Tapi kan saya mau nanya Pak Bowo. Pak Bowo kan mau Pak Bowo, sekarang saya mau nanya, berapa jumlahnya yang telah diambil oleh tuyul-tuyul ini? Jumlah warga, uang warga Kalau ini. itu nggak bisa ngitung saya Pak. Sudah Dalam lupa. per malam Pak Bowo dapat berapa? Dalam per malam aja. Yes, antara 10 juta itu. 10 juta. Per malam. Itu udah berapa malam? Berapa tahun? Tahunan. Nah, itu dia. bukan berapa malam, Bu. Biasanya Anda menyatakan 5 tahun. 5 tahun. 10 juta kali per harinya berapa gitu loh. Jadi Anda ya warga, saya harap kalian mendekat kepada warga, bagaimana caramu Iya, gitu. agar tidak pada berontak semua ini warga. Mendekatlah Kan kepada ada warga. niat baik mau mengembalikan ini Pak Iya Bowo. tapi nggak mungkin, sudah terlalu sakit hati, sudah terlalu banyak uang yang dicuri. Punya ibu berapa juta? Banyak, Banyaknya berapa? banyak pokoknya, nggak kena hitung. Lagian Tiap kan- harinya hilang. Lagian di kampung sini kan juga ditengarai tidak cuma Pak Bowo ini yang punya pesugihan tuyul Mbak. Jadi kan Banyak. nggak ada buktinya kalau Pak Bowo aja yang mencuri gitu loh. Nggak ada buktinya. Dan juga tadi sama siapa tadi? Pak Iko. Pak Ikom juga itu kan memelihara, udah jelas-jelas terang-terang ngaku saya juga memelihara tuyul. Pak Fajar, maksud Pak Fajar ini kampung sini merah tuyul banyak. Zaman waktu kita gerbek itu ada kampung santet. Berarti di sini kampung tuyul gitu. Iya bisa jadi gitu. Aduh. Tapi jangan-jangan warga ini nggak berani sama Pak Ikom karena sakti. Buktinya nggak Nah, ada iya. yang protes ini ke Pak Ikom. Aturan warga ini juga protes Pak Yang Ikom. sampai nonjol tuh Bu Yeni ini. Kalau Pak Ikom kan belum sampai berhasil. Belum kaya. Jadi nanti kalau kaya baru Anda nuntut. Sekarang nggak nuntut. Pak Ikom itu. Masih diproses. Karena abang takut kekuatannya Pak Ikom. Jangan Kalau buktinya warga nggak itu takut. berani. Pak Iko ini nggak ada buktinya, itu lebih. Astagfirullah. Terus gimana ya? Warga tidak mau. Kaya walaupun mengingin tuyul kan belum kaya. Jadi kalau ada azab nggak separah dia dalam kubur. Masuk lagi bikin masalah lagi mending keluar. Namanya Masuk orang lagi pelihara masalah. tuyul itu sekecil Betapa apapun, memangnya suaminya matinya kaya. tetap kayak Makanya gini. aku Nggak bisa. dukung suamiku. Ini sudah jadi contoh. Masih kayak gini kan belum panas seperti ini kan saya belum kaya, belum berhasil. Jangan-jangan sampean cuma sebagai kedok aja rumahnya sampean seperti itu. Jangan-jangan di kampung lain Kampung rumahnya sampean lain. besar. Biasanya kayak gitu orang yang punya tuyul itu. Di kampungnya sendiri. Silakan buktikan, memang saya belum berhasil kok ngingu tuyul. Tapi Bapak kan sudah berbuat musyrik. Sang saya perangin itu bukan kekayaannya Bapak. Musyriknya Yang itu. saya perang itu musyrikannya. Kalau Bapak kaya nggak jadi soal, mau kaya gimana nggak jadi soal. Yang saya maksud itu Bapak yang berbuat musyrik. Dengerin itu punya telinga itu apa budak sama itu.
Kalau bapak pengen seperti ibu nunggu kaya itu, kalau keburu belum kaya sudah dipanggil sama yang punya nyawa, mau berbuat apa bapak? Ya nggak apa-apa, suami saya pokoknya sudah seperti itu, nggak apa-apa, pokoknya sudah kaya. Ibu juga ini Iya, dukung. nggak apa-apa, suami saya Udah para tuyul. Ibu siapa Ibu, ya kaya. Ingat Ibu, umur udah gak lama lagi. yang nyusin tuyul ibu bukan bapak. Ibu senang sekali. Aku senang Nih, kalau suami buktinya saya nih. kaya, aku senang. Ini sudah kaya, ini meninggal. Yang merasakannya bapaknya bukan ibunya, ini kekayaannya. Tapi saya dengar kata-kata ibunya itu pinter ibunya ya. Kalau udah kaya nggak apa-apa, yang mati suami saya, dia mau bersuami lagi begitu, mau kawin lagi ya pinter. Itu loh. Yang disiksa tuh ibu sama tuyulnya, yang disuci ini ternyata. Gak apa-apa, disiksa makanya sudah kaya. Aku kan mendukung suami saya. Ya ini istri idaman berkorban untuk suami. Walaupun apapun dia lakukan demi suami itu demi suami. Itu caranya. Dia pintar si pintar ini demi suami. Iya. Bukan apa saja. Tolong hargai jenazah ini. Sekarang gini, Bu Yeni ini kan dulu kaya, sekarang sudah mati. Yang ditinggal ini lu sudah berdaya, nggak berdaya. Tapi kalau bapak nanti yang mati, terus ibu masih hidup, nggak berdaya kayak gini gimana? Ya, Kalau sudah melarat kayak gini gimana? Memangnya aku kan sudah kena ajab, aku belum Nah, kaya. kan sudah tahu kalau itu sudah kena masih saya ajab. lanjutkan sama suami saya. Nanti ibu ya begini, nanti kena ajab nah. Nggak apa-apa, pokoknya sudah kaya suami saya. Tolong ibu sama bapak keluar dulu dah. Gak usah berdebat. Kita pikirkan ini yang wafat ini. Kita pikirkan. Kalau berdebat, kalau mau ke sini jangan berdebat. Kita memikirkan yang wafat ini. Iya, benar. Untuk apa berdebatan terus? Sudah bau nggak boleh ditunggoni. Ya sudah, Anda keluar aja, jangan berdebat gini. Kenapa kau cuma ditunggoni doang? Bau, Kalau pulang aja. kita ini Pulang aja. bau, Tambah bau, bau. Ya Allah. Gila. Ya kalau warga nggak ada yang mau, ini repot juga ini membawa ke makamnya itu gimana gitu. Ya terpaksa kewajiban kita, Mas Fajar. Apa kita manggil santri-santri Iya. semua? Tapi kan juga Boleh, jauh Mas. dari pondok, tempatnya jauh. Sejauh gimana ini kewajiban? Ya giliran ya sebagai suami mendekat kepada warga untuk bagaimana memakamkan istrinya ini. Tolong ini gimana caranya supaya darahnya tidak keluar terus. Kasihan kalau begini terus, Gus. Tolong ya Gus ditanganin ini, Gus. Iya, yang penting satu. Iya, Gus. Yang penting satu harus dapat maafnya warga. Terus yang kedua kita bantu dengan sholawat burdah nanti. Insya Allah mampet kita keluar. Sekarang sampai minta maaf satu persatu warga yang selama ini kehilangan uangnya, yang selama ini marah, merasa tersakiti, merasa terzolimi. Kalau mereka memaafkan paling nggak bisa meringankan nanti. Apalagi kita bantu dengan bacaan-bacaan burdah. Sekarang jenengan minta satu persatu sama mereka minta maaf. Apakah mereka memaafkan? Ya, Sampai dia memaafkan. Sesuai yang saya bilang tadi, Bobo, mendekatlah kepada warga. Mendekat. Untuk meminta maaf itu tujuannya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan terbuka hati mereka itu. Cobalah itu hanya cara satu-satunya sampean coba sampean minta maaf Dan kepada punya niat salah ingin perwakilan warga. mengembalikan uangnya yang hilang. Semampunya seperti itu. Tapi Insya Allah berat, warga. Gus, untuk memaafkan karena terlalu sudah banyak uang yang hilang. Coba dari Pak Bowo, dari masyarakat yang di sini, sampai minta maaf dan berusaha semampu sampean mengembalikan uang yang diambil dari tuyul peliharaan sampean. Coba satu persatu. Coba duduk Bu, duduk Bu. Duduk. Kami ini kerja banting tulang siang malam. Uang hilang terus. Lah iya ini kan Pak Bowo mau minta maaf Pak. Terserah sampean maafkan apa enggak terserah. Cuman sampean duduk, Pak Bowo mau ngomong mau minta maaf. Alangkah lebih baiknya dimaafkan. Tapi kalau sampean enggak mau maafkan ya terserah. Iya, hak mereka. Terserah hak mereka. Sampean itu. Kayak Pak Bowo. Ya sebelumnya saya minta maaf dan saya atas nama Pak Bowo juga Bu Yeni selama hidupnya mungkin sering meresahkan warga dengan kejadian banyak uang yang hilang itu.
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga warga di sini mau memaafkan. Kami belum bisa memaafkan. Belum bisa. Hati sampean dibuat dari apa? Balikin dulu uang kami. Dan kami siap mengembalikan kalau ada warga yang tidak rela atau minta ganti rugi uangnya hilang, bisa datang ke rumah dengan baik-baik. Saya tanya, hati sampean dibuat dari apa? Sudah Dari batu. sakit. Bukan saya sendiri, warga banyak. Kerja soro-soro kok dijual. Ya ini kan minta maaf Pak Bowo. Dan berusaha ingin mengembalikan Dan berusaha uang yang untuk hilang. mengembalikan. Semampunya Pak Bowo, semampunya. Seperti itu. Gimana? Mempunyailah sifat ridho dan ikhlas. Bukannya Islam itu mengajarkan begitu. Ridho dan ikhlas kepada apapun yang terjadi. Jadi harus mempunyai kesabaran. Bukan hanya emosi aja yang dipandang. Saya mau memaafkan. Pokoknya cepat dikembalikan uangnya. Nggak bisa dicicil. Langsung. Karena dia tuyulnya mencuri itu Nggak mau kerja keras, mau enaknya. kecil-kecilan, langsung banyak-banyak gitu. Mau kaya kok pelihara tuyul, kerja dong. Yang Pak benar. Bowo, gimana Bapak sanggup untuk mengembalikan uangnya warga yang sudah Bapak ambil? Semampunya Bapak. Kalau sudah tidak mampu Bapak, sudah habis semua kekayaan yang sebelumnya Bapak Bowo sudah kembali ke asal, sudah tidak mampu lagi. Warga masih meminta pasang badan. Salah satunya gini, saya sekarang ngobat. Rumah mewah, mobil, Iya. sepeda motor, tanah yang sampean punya jual semua. Iya, nggak apa-apa. Kembali ke asal Nggak apa-apa. Bapak. Insya Allah warga sudah melihat sendiri. Yang penting istri saya jasadnya ini terurus. Gimana warga? Tapi warga kalau mengembalikan nggak mau dicicil. Langsung cash. Nggak mau. Lah ya kan mau jual rumah mewah, mobil, motor dan juga tanah. Kira-kira cukup apa enggak? Yang kehilangan tuh banyak gitu loh. Tapi kan nggak Kan Pak sudah Bowo berusaha. aja. Kan Pak Bowo Ya kalau aja. udah nggak punya apa-apa mau jual apa lagi? Yang pelihara tuyul itu bukan Pak Bowo aja Bapak. Di sini saya itu ada 22 orang yang memelihara tuyul. Di sini berapa kakak itu bisa ketahuan. Berapa kakak di kampung sini nih? Tapi yang nyolong tuh cuma Bu Yeni aja. Ini Bapak aja. tahu. Ini Ya, pelihara warga tuyul tahu itu perayaan semua, Pak warga tahu Bowo. semua itu. Sudah terbukti kok. Itu Pak Ikom juga terbukti Bapak. Menurut saya lebih baik dimaafkan saja biar cepat terurus. Ini kasihan Bu Yeni jenazahnya. Tuh dengerin nggak Baik, warga? maafkan. Kalau saran saya, tapi kembali lagi terserah apa kata warga. Dengerin nggak warga? Tinggal Pak Bowo aja sekarang gimana caranya warga memaafkan. Itu langkah pertama satu. Iya. Yang kedua nanti kita bantu dengan doa bareng-bareng. Tapi saya nggak mau Gus kalau mengembalikan itu dicicil loh. Itu aja. Nah terus sekarang kalau misalkan dibayar sampean mau, kalau misalkan itu uang bekas, uang haram, uang tuyul misalkan, dia nyimpen uang di bank atau di mana, terus uang itu bekasnya uang ngambil di desa sana terus gimana? Gimana? Kan? Ya hilangnya Bapak hitungannya jumlahnya nggak tahu. Berapa jutanya. Tiap hari lek nyuri. Gitu. Ya dikira-kira saja, dikira-kira. Kira-kira setiap malam itu uangnya Bapak itu hilangnya berapa, selama berapa tahun gitu aja. Seperti itu. Nah pokoknya saya ini waktu kerja itu 1 minggu gajian 1 juta. Hilang berapa itu? 1 juta itu? Kalau 1 juta itu ada yang 400, kadang 300, 500, gak pasti itu. Yang penting pokoknya waktu gajian hilang itu. Enggak, 1 juta itu sisa diambil tuyul itu masih berapa itu? Kalau 1 juta diambil 500 kan tinggal 500. Iya. Itu sisanya 500 itu. Tiap malam tiap itu. Malam. Bapak ini bekerja apa seminggu gajinya 1 juta? Kan saya kerjanya siang, malam kerja.
Jadi double gitu gajiannya. Sambil borong-borong. Oh iya. Gitu. Enak yang nyuri, yang kerja banting tulang malam, hari, terus panas, hujan. Terus yang lain ini gimana warga? Mau memaafkan nggak warga? Mau duwe dibalik. Oh, kembalikan ya mau. Ya akan dikembalikan sama Pak Bowo. Cuman nggak sekarang, ini mau ngurus ini dulu Bapak, mau jual tanahnya, mobil, rumah mewahnya, dan sawah-sawahnya akan dijual semua sampai kembali ke asal. Dia udah tobat, mau tobat. Tapi kekayaan Bapak ini kira-kira masih ada apa enggak gitu loh. Urusan kita itu, soal ada enggaknya urusan kita yang ngurus, kita yang harus tahu kekayaannya sampai di mana. Bapak yang penting duitnya kembali, kan itu maunya Bapak. Iya. Nggak usah ngurus kekayaannya berapa. Bapak itu duit Bapak dalam per hari per bulan itu hilangnya berapa itu harus ada jumlahnya Bapak. Gitu. Soalnya ini mengembalikan bukan punya Bapak aja, katanya banyak. Kan seperti itu. Jumlahnya seperti itu. Sekarang Pak Bowo minta maaf satu persatu sama warga yang ada di sini aja. Langkah pertama, minta maaf yang tulus dan berjanji akan mengembalikan uang-uang. Cuman warga yang nggak boleh keterlaluan. Dikira-kira saja nanti hilangnya 1 juta dikit minta 10 juta. Itu juga nggak boleh zalim juga. Sama nuyul juga. Iya sama. Tahukah pasti kita ada balasannya. Berbuat sekecil apapun, zalim kepada siapapun pasti ada balasannya. Contoh yang sudah di depan mata kita saat ini. Ya contohnya Bapak. Ya sekarang Pak Bowo silakan minta maaf satu persatu yang ada di sini biar disaksikan kita. Pak, saya minta maaf atas semua kesalahan saya. Warga harus mau memaafkan biar acaranya lanjut. Bu, maafkan ya Bu. Pak, Ntar setelah ini mau dimakamkan urusannya ntar. Jangan sekarang Bapak, ntar Bapak Bowo biar nyamperin ke pusat. ya nanti setelah pemakaman, Iya. nanti saya kembalikan uang-uangnya. Sudah jual semuanya. Kita fokus saja dulu kepada mayat ini. Kita fokuskan. Fokus Bapak. Jadi warga nggak usah berdebat soal uang hilang sekian, kapan selesainya. Kita lebih baik fokus kepada mayat ini dulu. Nanti urusan belakangan itu urusan Pak Bowo untuk mengembalikan uang kalian. Ya, sudah maafkan ya. Iya, begitulah. Kalau sudah memaafkan tulus, sekarang bantu kita membacakan burda. Insya Allah dengan berkahnya sholawat burda, mudah-mudahan rohnya diterima oleh Allah. Amin. Terkadang orang yang melakukan zalim maksiat itu di langit pertama itu sudah nggak diterima sama Allah, sama malaikat-malaikat itu ditolak. Bahkan kadang jasadnya bumi aja tidak mau menerima. Nah, karena itu dengan bantuan ini maulid burdah mudah-mudahan rohnya cepat diterima nyampe ya ke langit pertama, langit kedua sampai seterusnya. Amin. Ya. Khususon ila arwahi Buyeni Al-Fatihah. Iya. Ayo Kang Fajar dibacakan Kang Fajar. Ya akramal khalqi liman aludhu bi siwaka inda hulul lil harizil amimi wa la yadil Allah jauhka bidal karimu tajalla bismi muntaqimi fa inna min judika dunya wa
Al-Fatihah. Saya mohon untuk warga kita bantu untuk proses pemakaman Bu Yeni ya. Mudah-mudahan selama proses pemakaman tidak ada kendala. Yang saya khawatirkan seperti yang sudah-sudah yang wajar, kita sering mendatangi orang yang meninggal semasa hidupnya menyusui tuyul, keluar darah terus-menerus, terus dimakamkan di kuburannya itu tiba-tiba bergelinang air darah di situ. Tidak bisa dimakamkan. Banyak sekali ada yang tanahnya itu susah untuk digali, menyempit terus, macam-macam. Mudah-mudahan dengan kompaknya warga memaafkan Bu Yeni. Selagi ada satu saja warga yang belum maafkan, Kang Wajar, saya Karangkobar, kayaknya susah kita untuk bakal kerepotan kita untuk proses pemakamannya Bu Yeni ini. Jadi minta tolong warga-warga yang pernah dicuri hartanya dengan tuyul milik yang sudah mengaku sendiri ya, milik beliau sendiri yang dipelihara, ini supaya warga mau memaafkan. Kita proses ini kita selesaikan, baru kita samperin itu Pak Ikom itu ya. Pak Ikom satu persatu nanti kita harus selesaikan. Mudah-mudahan di warga di kampung sini
semua yang memelihara tuyul bisa bertaubat. Amin. Ya. Hati-hati bagi anda-anda yang memelihara tuyul, nanti kita datangin bareng-bareng ini. Hati-hati sahabat ya, jangan sampai kita memelihara tuyul sebelum terkena azab. Setelah sudah terkena azab ini, waduh susah ini. Kasihan. Sudah nampak nyata depan mata kita ya. Ya sudah Kang Fajar. Mungkin gitu aja sahabat. Semoga bermanfaat ya, insyaallah. Setelah ini selesai proses pemakaman, kita langsung gerbek ke rumahnya Pak siapa? Pak Ikom. Pantas saja kemarin beberapa video yang lalu pertama kali ya, Pak Ikom yang paling ngebet ini bawa Bu Yeni dan Pak Bowo ke pondok itu. Ingat gak? Mungkin sahabat-sahabat masih ingat. Ternyata rumahnya berdekatan. Sama-sama ngingu tuyul juga, sama-sama memelihara tuyul. Cuman nggak terima di sini sudah kaya yang Pak Ikomnya belum kaya-kaya. Yang karena mahnya cuma 500.000 kan. Tapi belum tentu juga Pak Ikom ini menyamar kali Gus. Di tempat lain mungkin ada rumahnya gitu. Ya kita nggak tahu, makanya besok kita datangi. Ini dulu kita selesaikan warga ya. Ini dulu. Setelah ini selesai proses pemakamannya, baru Pak Ikom kita press, nanti kita investigasi. Mungkin cukup sekian sahabat. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan sampai di sama Allah disuruh bekerja yang halal, bekerja yang keras, bekerja yang apa ya, sama Allah disuruh bekerja yang halal sampai direwangi ngingu tuyul. Kepingin ke susu soge sampai direwangi ngramesi toge lah. Jangan, pasti itu agak oke no tonggo katanya ibu-ibu itu ya. Jangan sampai lah merugikan tetangga-tetangga kita. Ayo sahabat, ini jadi pelajaran buat kita semua. Hakata ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana